Di sini gua merekomendasikan 4 bank ini ya. 4 bank ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Gadget TV. Oke, kembali lagi dengan gua. Kali ini gua akan berikan tutorial ya kepada kalian semua, atau info kepada kalian semua, bank mana ya, bank digital mana yang ketika kita menabung atau membuka deposito itu keuntungannya lebih besar dan lebih aman. Tetapi di sini sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalian nyalakan loncengnya agar kalian bisa mengetahui notifikasi video terbaru gua ya, yang bermanfaat buat kita semua. Oke, di sini gua merekomendasikan 4 bank ini ya. 4 bank ini sangat aman dan keuntungannya lebih besar ya. Tetapi di antara 4 ini masih ada yang lebih besar ya. Oke, yang pertama kita bisa lihat ya. Di sini ada data ya. Di sini ada 5 ya. Yang satu itu ada BNC ya, Bank Newcommerce ini. Ini juga termasuk bank digital. Nah, di sini untuk bunga tabungan ya. Ini bunga tabungan ya, bukan bunga deposito. Nah, di sini bunga tabungannya itu dari Siabank itu ya, Sibank itu 2,5%, Bank Jago itu 2,5% juga, dan BNC ini 4,25%. Sedangkan Superbank 5%, dan yang paling terbesar untuk bunga tabungan itu di Krom ya, Krom Bank. Nah, di sini ini di bank digital ini ketika kita menabung itu kita mendapatkan bunga ya, atau ya bunga ya, kita mendapatkan keuntungan dari tabungan kita itu sesuai persenan yang ada di sini. Nah, dan di sini juga untuk pencairan ya, cuan dari tabungan bank digital. Untuk bunga tabungan yang seperti tadi ya, kalian bisa lihat. Nah, ini cairnya itu dari Siabank. Sibank itu cair setiap hari ya. Jadi setiap hari kita akan mendapatkan, pasti yang sudah menggunakan Sibank pasti tahu ya, kalau kita memasukkan uang di Sibank itu setiap harinya akan cair ya. Nah, yang kedua ada Bank Jago. Ini cairnya itu setiap tanggal 28. Dan sedangkan BNC ini sama seperti Sibank setiap hari, dan Superbank itu cair setiap tanggal 28, dan Krom juga itu cair setiap tanggal 28. Jadi inilah pencairan dari tabungan bank ya, bukan deposito. Kalau deposito kan itu ada perjanjian tanggal, biasanya sebulan, 14 hari, 7 hari, atau 12 bulan, 6 bulan, itu ada perjanjiannya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Untuk pertumbuhan DPK ya, DPK bank digital. Nah, data yang diambil ya, yang diambil dari laporan keuangan Desember 2023 itu Sibank di angka 2,8 triliun ya, dan Septembernya itu dia naik menjadi 28,9 triliun, dan pertumbuhannya ya mencapai 38,6%. Sedangkan Bank Jago itu dari 11 naik ke 23 T ya, itu pertumbuhannya di 95,9%. Sedangkan di BNC ini 13, dia malah turun ke 13,3, dan ini minus ya, minus 3,9%. Nah, Superbank ini dari 922 miliar menjadi 9,8 T. Ini naiknya sangat tinggi ya, dia naiknya di 965% untuk pertumbuhan. Karena Superbank dan Krom ini ya masih baru lah ya. Dan sedangkan di Krom ini 348M naiknya di 6,37 T. Ini untuk pertumbuhannya sangat pesat banget, yaitu 1,715%. Nah, ini masih dia pertumbuhannya sangat bagus ya. Dan sedangkan di bank biasa ya, contohnya itu BCA ini,
gua masukkan contohnya Bank BCA ini yang nabung lebih banyak lagi ya. Ini di Desember 2023 itu 1,1 T ya. Ini sangat besar banget untuk menabung, dan sedangkan di September 2005 itu naik lagi ya 1,160 T ini ya. Nah, ini pertumbuhannya di 5,3%. Tetapi BCA ini bukan bank digital ya. Yang gua bahas sekarang adalah 5 bank digital yang di atasnya ini. Nah, tapi di si bank ini ya, di si bank ini udah aman ya. Semuanya udah aman sih ya. Semuanya udah aman, sudah bekerja dan sudah diawasi oleh OJK dan LPS ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dari BCA, SIS DPK untuk bank digital itu 0,5% sampai 2,5% dari BCA. Jadi SIS DPK-nya itu 0,5% sampai 2,5%. Nah, jadi 4 bank ini ya, ini sangat bagus, dan yang paling gede bunganya ya kita bisa lihat. Untuk yang paling gede bunganya itu di sini bisa lihat ya, ini bunga deposito. Nah, ini saya bahas tadi kan untuk nabung dan untuk deposito. Nah, di sinilah Superbank ya. Itu kita bisa lihat Superbank 500.000 hingga 1M itu dia ada deposito dengan perjanjian 7 hari itu di 6% ya. Itu 500.000 sampai 1M ya. Itu di 7 hari 6%, 14 hari 6%, dan 1 bulan itu 7,50%, 3 bulan 7,50%, dan untuk 6 bulan dan 12 sama aja ya. Sedangkan di 1M ke atas itu 6% ya, sama, dan yang 1 bulan itu dia lebih turun ya, 6,50%. Jadi di sini si Superbank ini menyarankan kita ya, kita nabung di bawah 1M ya, agar kita mendapatkan bunga yang besar ini ya, di 1 bulan sampai 12 bulan ini 7,50%. Nah, kalau di sini ya, di sini untuk penarikan ketika belum masa jatuh temponya deposito kita, kan deposito itu ada waktunya ya, seperti 7 hari, 14 hari ini nih. Nah, kalau kita menariknya sebelum jatuh tempo, itu bunga kita akan hangusnya ini, maupun dari 500.000 sampai 1M atau di atas 1M. Itu ketika kita menariknya tidak di tanggal jatuh tempo, itu bunga kita akan hangus. Seumpama ya, kita membuka deposito dan kita butuh uang dan kita tarik, maka bunga itu tidak akan cair. Nah, sedangkan kalau BNC ini ya, ini dia untuk flag deposito ini tidak ada yang 7 hari dan 14 hari, tapi dia adanya dari 1 bulan hingga 12 bulan. Itu yang 1 bulan 6%, dan 3 bulan 6,50%, dan di 6 bulan 6,75%, dan 12 bulan itu 7,25%. Nah, di sini ketika kita menarik sebelum jatuh temponya, itu kita cuma mendapatkan sisa 2% saja. Jadi kita bisa menarik, tidak seperti si Superbank ya, itu hangus. Kita cuma mendapatkan 2% di BNC ini kalau menariknya sebelum jatuh tempo. Nah, tetapi kalau di Wow Tim Deposito ini 7 hari ada, cuman 14 hari tidak ada ya. Nah, sedangkan di 1 bulan itu 6,25, di 3 bulan 6,75%, dan di 6 bulan 7%, dan di 12 bulan itu 7,50%. Tetapi kalau kita mengambilnya sebelum jatuh tempo, dia akan hangus juga. Nah, di sini si bank ini sudah banyak lah ya yang mengetahui si bank, karena dia itu sudah kontribusi dengan Shopee lah ya, dia emang dari Shopee juga ya. Nah, ini tuh untuk deposito tidak ada di 7 hari dan 14 hari, dia adanya dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, ini mungkin cukup kecil ya bunganya, 1 bulan cuman 3,75%,
3 bulan 4,50% dan 6 bulan itu 5,25% dan 12 bulan itu 6%. Nah, di sini resikonya juga seperti Superbank. Ketika kita menarik deposito kita sebelum jatuh temponya, itu hangus ya, hangus. Jadi bunga kita akan hangus. Jadi kita tidak mendapatkan bunga, cuman kita mengambil modal kita saja. Nah, sedangkan Crombank ya, Chrome ini dia di 7 hari tidak ada ya. Nah, Chrome ini dibagi menjadi dua, yaitu Chrome Flag dan Chrome Max. Nah, 7 hari itu tidak ada ya, dua-duanya sama. Di Chrome Flag itu 14 hari dia 6,50% ya. Di Chrome Flag 1 bulannya itu 6,75% dan 3 bulan 7% dan 6 bulan 7,25%, sedangkan 12 bulan 7,75%. Sedangkan Chrome Max itu lebih besar ya, 14 hari aja mendapatkan 7%. Sedangkan 1 bulan itu 7,50, 3 bulan itu 7,75 dan 6 bulan 8%, dan sedangkan 12% itu 12 bulan itu 8,25%. Itu sangat besar ya. Tetapi di Chrome Flag itu kita mengambil bunga kita sebelum jatuh tempo itu kita masih mendapatkan 6%. Tetapi kalau di Chrome Max itu bunga kita akan hangus ya, seperti Superbank dan Cbank ya. Nah, kalau di Bank Jago ini di 14 hari dan 7 hari itu tidak ada ya. Dan di sini ada beberapa kriteria ya. Yang pertama itu 1 juta sampai 1 juta itu ya 5%, itu di 1 bulan, 5,25% itu 3 bulan, dan 6 bulan itu 5,25%, dan 12 bulan itu 5,25%. Nah, ini seperti yang lainnya ya, kalau kita tarik sebelum jatuh tempo itu hangus. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di 100 juta mungkin agak ngeblur ya, 500 juta ya. Yang kedua ini 500 juta sampai 500 juta, kalian bisa lihat sendiri bunganya ya. Di 1 bulan 5,50, di 3 bulan 5,50, semuanya sama ya. Nah, sedangkan di 500 juta sampai 1M itu sama juga bunganya ya, 5,75% ya, sampai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nah, kalau di 1M ke atas itu di 1 bulannya 6,25%, di 3 bulannya 6,25%, dan untuk 6 bulan dan 12 bulan juga ini sama ya, 6%. Nah, untuk itu sama aja, kita menariknya sebelum jatuh tempo itu bunga kita akan hangus juga. Jadi seperti itu ya. Nah, dari 5 bank ini yang bunganya paling besar yaitu di Chrome ya. Kalian bisa lihat sendiri di 8,25% yang bagian ini ya. Nah, ini 8,25%, ini sangat besar ya. Nah, untuk keamanannya kita bisa lihat ya, bank itu kerjasama dengan siapa dan investornya siapa aja, dan untuk tabungan atau uang-uang yang kita tabung di situ itu disalurkan ke siapa saja. Nah, kan bisa lihat di sini ya datanya. Nah, Backless Bank Digital, kalau si bank itu dia masuk ke PT SIA ya. Nah, ini dia juga berkontribusi atau masih sangkut paut dengan Shopee, jadi aman. Sedangkan Bank Jago itu dia PT atau CEO-nya itu Pak Jersin ya. Ini agak susah ya disebutin, dan dia itu masih berkaitan dengan Gojek, Stockbit, dan Bibit. Nah, jadi ini aman juga ya, karena dia masih berkaitan dengan aplikasi-aplikasi resmi lainnya, dan ini juga sudah diawasi OJK, Cbank juga udah, Chrome juga udah. Nah, kalau Chrome itu dia masuknya ke Fin Excel ya, dan sedangkan dia berkaitan dengan Kredivo, pasti kalian tahu lah Kredivo. Nah, sedangkan Superbank ini dia masuknya ke Grab, Singtel, dan B ini ya, huruf lambang B ini saya kurang tahu ya, dan sedangkan BNC itu dia berkaitan dengan Aku Laku. Jadi ini aman ya, cuman
saran saya kalian bisa ambil yang Chrome ya, dia bunganya lebih besar dan keamanannya sangat aman ya, karena dia sudah berkaitan dengan Kredivo ya, aplikasi atau brand-brand sudah terkenal ya. Nah ini semua ya, 4 bank digital ini semua sudah diawasi oleh OJK ya. Nah kita bisa lihat dari yang pertama di sini, di Bank Jago ini, gua tidak menabung ya, gua tidak menabung. Di sini kalian bisa lihat seperti inilah tampilan Bank Jago ya. Nah sekarang ini gua masih menabungnya di Sibank ya, sedangkan nanti mau mencoba di Chrome dan Superbank, karena gua lihat-lihat dari YouTube, internet semua, dari 3 aplikasi ini ya, dan 4 sama Bank Jago ini aman semua. Jadi saya mau mencoba yang di Chrome karena Chrome itu lebih besar ya keuntungannya. Nah di sini kita bisa lihat di Sibank gua ya, mungkin gua skip ya karena dimasukkan sandi. Oh, tidak usah ya. Nah, di sini gua kemarin itu belum tahu Chrome Bank sama Super Bank ya, makanya gua investasi atau buka depositonya di Sibank ya. Kalian bisa lihat sendiri deposito gua itu di 4 juta dan gua itu mengambilnya di 3 bulan. Nah, kemarin gua itu deposito di 1 bulan ya, 1 bulan 2 juta itu gua mendapatkan keuntungan di 3.699. Ini udah dipotong pajak. Nah di 4 juta maaf ya benar 4 juta ini gua membuka depositonya di 3 bulan, yaitu gua akan mendapatkan keuntungan, kemarin gua hitung sekitar 44 ribuan ya. Nah di sini tuh enaknya di Sibank itu dia ada promo ya, ada promo dan kita mendapatkan keuntungan depositonya itu langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita kunci di 5 miliar di 6 bulan kita langsung mendapatkan di 143.800 ya. Nah, kalau kita menguncinya di 1 M dalam 3 bulan itu kita mendapatkan di 13 juta. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, ini dalam 6 bulan ya kita kunci berapa ratus ya. Di sini juga ada yang paling kecil itu di paling kecil di 25 juta ya. Kita ada 10 juta, maaf. Kita kunci di 10 juta 6 bulan itu kita mendapatkan 200 ya, bunga 200.000 ya, sekitar 5,4% ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini kita tinggal punya modal atau tidak ya. Kalau kita punya modal kita bisa kunci dan kita bisa mendapatkan depositonya, maaf, mendapatkan bunganya, dan itu bisa langsung kita cairin ya. Tetapi kita sudah kunci jadi kita tidak bisa mengambil modal kita ya, mengambilnya kalau sudah jatuh tempo, yaitu 12 bulan itu kalau kita mengambil 12 bulan. Tetapi kalau kita mau mengambil bunganya itu masih bisa ya, langsung bisa diambil. Bedanya seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada data yang menerangkan ya. Kita lihat ya. Dan di sini sudah dijelaskan di persyaratan atau informasi tentang Sibank itu nasabah wajib membuka satu deposito di Sibank dengan jangka waktu tenor sesuai dengan ketentuan hadiah yang dipilih. Jadi seperti yang gua bilang tadi, kalau kalian ambil 1 bulan ya jatuh temponya di tanggal kalian ngambil itu. Kalau 1 bulan kalian ngambil di tanggal 1, berarti jatuh temponya di tanggal 1 atau 31 ya. Nah, ini ada keterangan juga, tahan saldo dalam deposito sampai tanggal jatuh tempo. Jadi tahan, jangan kalian ambil. Jika nasabah melakukan pencairan deposito sebelum tanggal tersebut, maka nasabah akan dikenakan penalti sebesar nilai hadiah ditambah pajak 20%. Jadi kalian bisa mengambilnya tapi kalian kena penalti ya. Untuk pajaknya itu 25%. Nah, jadi seperti itu ya. Inilah
di si bank ya, dia aman. Cuman ya itu, kalau kita buka deposito kita tidak bisa asal mengambil sebelum jatuh tempo. Nah, kalau yang gua bilang tabungan ya, tabungan cair setiap hari, kan bisa lihat sendiri. Nah, inilah tabungan cair setiap hari. Nah, gua di sini tabungan cuman ada ya, cuman ada 43.000 ya. Kan beda, ini tabungan, ini deposito. Nah, tabungan ini kalian bisa lihat 2,5% ya, cair harian. Nah, kalau deposito gua kemarin ngambil yang 3 bulan itu 6% ya, bunganya 6%. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, setiap harinya itu cair nih, kalian bisa lihat. Nah, ini cair. Nah, kemarin juga yang gua deposito di maaf ya, kemarin itu gua di 1 bulan itu deposito di 1.200.000. Nah, kalian bisa lihat sendiri, bunga deposito gua itu cair di 3,600, maaf, bunga deposito gua kemarin itu cairnya di 3.000 ya, bunganya. Hasil gua buka deposito itu 3.699.000. Nah, gua itu kemarin 1 bulan 1.200.000 dan mendapatkan hasil 3.000. Nah, sekarang gua membuka deposito 4 juta, dan keuntungannya kita bisa lihat nanti setelah gua udah jatuh tempo ya. Nah, sedangkan di bank lain ya, di bank lain, Bank Krom dan Superbank ini gua baru mau mencobanya ya. Nah, di sini untuk Krom ini gua tidak bisa masuk ya. Gua tidak bisa masuk karena gua melakukan rekaman layar ya, karena maaf Mas. Nah, kalian bisa lihat sendiri, karena gua melakukan perekaman layar itu tidak bisa masuk ya, karena ini tuh sangat privat banget ya di Chrome Bank. Mungkin gua akan mengasih tutorial untuk buka deposito di Chrome Bank, itu harus kita pakai HP 2 ya, jadi tidak merekam layar, karena ini sangat ketat banget ya di Chrome ini, merekam layar aja tidak bisa ya. Nah, sedangkan Superbank ini masih bisa ya. Oke. Nah, Superbank ini masih bisa, dan si bank tadi masih bisa, tetapi kalau Chrome itu sangat ketat banget ya, kita melakukan perekaman layar aja tidak diperbolehkan. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, gua juga belum buka. Nah, di sini kalian bisa lihat tabungan utama itu dia akan cair ya 5%. Cuman dia tidak setiap hari ya, tidak setiap hari. Sedangkan kalau kita buka deposito ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, bunga tinggi hingga ya 7,50% ya. Nah, kalau di sini masih enak ya, jumlah penempatan mulai dari 500.000. Kalau si bank itu dia harus 1 juta. Dan sedangkan kalau di Chrome itu bisa 100.000 ya. Jadi lebih enak ya, nggak harus 1 juta. Kalau di sini mulai 500 ya, tidak boleh di bawahnya. Sedangkan di si bank itu dia harus 1 juta. Nah, di sini juga ada jangka waktu yang gua tadi lihatkan datanya mulai dari 7 hari. Nah, di sini enaknya juga di Superbank ini cair lebih awal, nggak kena penalti ya. Jadi ini fitur terbaru ya, fitur terbaru atau perubahan yang diberikan oleh Superbank. Kan yang di data tadi itu dia kalau kita ambil sebelum jatuh tempo itu kita akan kena penalti, yaitu hangus ya. Tetapi di sini sudah dirubah lagi, cair lebih awal, nggak kena penalti. Nah, di sini ada pilihan ya. Untuk pilih jangka waktu kita ambil yang mana? Yang 7 hari atau 3 bulan atau 12 bulan, banyak pilihannya. Nah, untuk info ini ya, info bunga ini bisa lihat sendiri. Jumlah 500 juta sampai 1 M itu bunganya 6% ya. 1 M ke atas itu 6% juga. Nah, di sini kan bisa lihat sendiri. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat ya apa itu deposito. Di sini udah jelasin. Kalian bisa lihat sendiri, di sini dijelasin ya.
Nah, di sini jelasin di apa perbedaan perpanjang pokok, dan bunga dan tanpa perpanjang. Nah, kalau perpanjang pokok itu deposito yang diperpanjang secara otomatis saat jatuh tempo. Di situ nanti ketika kita mau buka seperti kemarin gua juga buka di si bank itu seperti ini juga ya. Dan yang diperpanjang hanya pokok aja. Jadi ketika kita sudah buka dan jatuh tempo, dia otomatis modal kita yang buat deposito tadi langsung memperpanjang ke deposito bulan selanjutnya. Tetapi untuk bunganya itu dia masuk ke tabungan kita. Nah, kalian bisa sendiri di perpanjang pokok ini ya, dana yang diperpanjang hanya pokok aja. Jadi sementara bunga dicairkan ke tabungan utama kamu ya. Jadi ke tabungan utama kita. Dan sedangkan yang kedua itu perpanjang pokok dan bunga. Jadi pokok ya, uang modal kita dan bunga kita langsung diperpanjang untuk membuat deposito terbarunya. Nah, tanpa perpanjang. Jadi kalau tanpa perpanjang seperti punya gua kemarin yang 1 bulan itu tanpa perpanjang. Jadi bunga dan modalnya itu masuk lagi ke tabungan gua. Nah, seperti itulah. Kalian tinggal pilih saja ya. Nah, kita di sini coba untuk buat deposito ya. Nah, di sini belum bisa ya karena belum ada saldo di Superbank gua ini. Jadi mungkin untuk pembukaan deposito gua tetap buat videonya mungkin di lain waktu ya. Dan sedangkan untuk di Chrome ya, Chrome ini mungkin menunggu ada HP lagi ya untuk merekam HP-nya karena tidak bisa melakukan perekaman layar. Jadi mungkin cukup ya tutorial atau beberapa saran untuk kalian bisa menggunakan bank digital yang menguntungkan dan aman. Jadi seperti itu ya kalian. Jadi ketika mau membuka tabungan itu kan bisa cari-cari di Google atau YouTube ya, pokoknya di internet mana yang menguntungkan dan mana yang aman. Jadi kemarin gua itu belum terlalu mencari informasi, jadi gua menggunakan Cbank. Ternyata selain Cbank ada lagi yang masih untungnya lebih besar ya dan aman. Nah, mungkin kalian bisa cari-cari di video lain. Kalau di video gua ini kurang puas ya kalian bisa cari di video lain. Nah, mungkin cuman seperti inilah ya yang bisa gua sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat buat kalian semua. Mungkin gua akhiri ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih sudah like, subscribe, share video ini ke teman-temannya. Dan jangan lupa ya yang belum subscribe, kalian bisa subscribe agar bisa membantu channel gua ini menjadi berkembang lebih besar dan kalian bisa mengetahui informasi terbaru tentang internet atau teknologi atau investasi yang ada di dunia ini. Nah, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.